Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Syabira di mata pelajaran matematika. Di sini semuanya masuk semua enggak? Di sini ada yang belum sarapan. Oh, Depi sarapan sama apa tadi pagi? Kalau Jeki, oke, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai, Ibu absen terlebih dahulu. Destia, Anida Dwi Kirasti, Irfanda, Hasa, Indra, Septiana, oke, hadir semuanya pada hari ini. Nah, jadi hari ini ada yang tahu belum kita mau belajar apa? Oke, hari ini kita akan belajar mengenal mata uang. Ada yang tahu belum apa itu mata uang? Sebenarnya uang itu apa sih? Ada yang udah tahu belum? Nah, jadi uang itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Mata uang di Indonesia adalah rupiah. Sebenarnya ada uang apa aja sih di Indonesia ini? Ada yang tahu belum? Nah, ada jenis-jenis uang di Indonesia. Berikut yang pertama itu adalah uang logam. Nah, sering kita temui di lingkungan kita uang logam itu berupa nilai pecahan terkecil yaitu 100 rupiah yang ada di Indonesia nih. Bentuknya seperti ini sering kita temui di lingkungan kita. Lalu mata uang terkecil yang berupa kertas ada uang 1.000 rupiah yang sering kita temui dan kita belanja pada sehari-hari. Lalu ada 2.000 rupiah, lalu ada 5.000 rupiah, lalu ada 10.000 rupiah, lalu ada uang 20.000 rupiah, lalu ada uang 50.000 rupiah, lalu ada pecahan yang terbesar ada 100.000 rupiah. Nah, pada penulisan ini suatu mata uang itu tidak boleh sembarangan. Cara penulisan nilai uang juga dalam bentuk rupiah menggunakan aturan baku. Yang pertama, rupiah itu ditulis dengan singkatan Rp dan diletakkan di depan nilai mata uang. Lalu yang kedua, nilai uang ini ditulis dengan lambang bilangan dan ditulis di belakang Rp tanpa ada spasi. Lalu di belakang nilai uang diberikan tambahan 00, koma. Nah, penulisannya harus seperti ini. Rp 1 titik ribu rupiah itu diberikan koma 00 di belakang angka. Nah, kita menggunakan uang dalam kegiatan sehari-hari ini adalah sebagai alat transaksi. Dimanapun uang ini ada transaksi modern dan transaksi cash. Jadi pada zaman sekarang ini banyak sekali transaksi modern seperti m-banking ya, dan ada juga menggunakan tunai atau cash. Nah, jadi sampai sini paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan kepada Miss? Nah, kalau semuanya udah paham, nanti Miss kasih LKPD. Miss bagi menjadi 2 kelompok, lalu kerjakan bersama teman-temannya, diskusikan bareng teman-temannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tanyakan kepada Miss, oke? Yang pertama-tama ini cara pengerjaan LKPD. Kalian membaca bagian LKPD terlebih dahulu sebelum mulai mengerjakan. Yang kedua, memperhatikan soal terlebih dahulu dan petunjuk yang diberikan. Yang belum paham langsung boleh ditanyakan kepada Miss atau teman-teman kalian. Yang ketiga itu menjawab soal dengan menggunakan pemahaman tentang nilai uang dan mata uang kita sudah pelajarin tadi, sudah Miss jelaskan tadi. Lalu kerjakan dengan berkelompok dan diskusi, oke? Pahami dulu, lalu berdiskusi dengan teman-temannya.
Lalu tulislah jawaban kalian dengan jelas agar mudah dibaca dan dipahami. Nanti kita periksa dan bahas bersama-sama. Miss kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD, lalu kita bahas bersama. Oke, kalau sudah selesai mengerjakan LKPD, mari kita bahas bersama-sama. Ini ada gambar ya pada tabel ini. Yang gambar pertama yaitu ini pada tabel pertama ini, menurut pendapat kelompok kalian, tuliskan persamaan kedua gambar di atas pada tabel berikut. Oke, ada yang tahu sebelumnya persamaan pada gambar berikut adalah iya, yang pertama persamaannya adalah sama-sama sedang melakukan nah, perbedaan dan persamaan pada gambar berikut. Nah, gambar 1 dan gambar 2 ini sama-sama melakukan perdagangan. Nah, perbedaannya, yang satu, gambar 1 ini perdagangan di supermarket atau pasar modern, yang kedua ini pasar tradisional. Nah, dan yang pertama ini mereka ini sama-sama menggunakan mata uang rupiah ya untuk sebagai alat transaksinya. Namun yang membedakan adalah ini gambar pertama menggunakan transaksi berupa transaksi modern seperti transfer dan QRIS atau scan, mungkin m-banking. Namun yang kedua ini di pasar tradisional ini masih menggunakan transaksi tradisional berupa uang tunai atau uang cash. Nah, sampai situ mungkin mengerti anak-anak. Ada yang ditanyakan kepada Miss sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, sudah mengerti semua, kita berdiri semua, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke? 1, 2, 3, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Oke. Jadi sampai ketemu lagi minggu depan. Kita minggu depan dipersiapkan lagi pembelajarannya. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.